kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, saatnya kita masuk di Game Time. Oke, kita di rumah. Sekarang saya sedang bersama Mas Greg Nidana, selaku salah satu pendiri dari Kecil Bergerak ya Mas ya. Nah, setelah tadi banyak pertanyaan dan pembahasan yang mendalam, supaya lebih santai kita ada games nih Mas, yaitu yes or no. Nah, untuk penjelasannya nanti saya akan membacakan beberapa pernyataan. Nah, nanti Mas Greg mengiyakan atau mentidakkan melalui plakat yang saya kasih. Mas Greg misalnya yes, tunjukkan yes, atau no, tunjukkan no. Siap Mas? Ya. Oke. Kita langsung aja Mas ya. Yang pertama, KPK tertarik mengajak kolaborasi dengan Kecil Bergerak karena berawal dari mural. Yes or no? Yes. Wih, saya tanya jawabannya yes ke Senar. Dan mengapa Mas? Berarti benar ya KPK mengajak kolaborasi. Dan mengapa sih bisa KPK mengajak kolaborasi? Ya, itu ceritanya tahun 2014 ya. Waktu itu teman-teman dari KPK sedang ke Jogja. Nah, kemudian mereka melihat mural-mural Kecil Bergerak di jalanan, karena waktu itu kan tahun-tahun dimana kita sering banget bikin mural besar-besar di Jogja. Nah, terus mereka melihat pesan-pesan yang kita sampaikan juga di mural. Dan mereka pengen mengajak kerjasama karena kan itu juga kita share di sosial media, terus kok rame, banyak anak muda, terus kerjasama kayak gitulah, seru gitulah. Akhirnya diajak kerjasama dengan KPK. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Pemuda kota lebih kurang bersosialisasi dengan lingkungannya daripada pemuda desa. Yes or no? Ayo Mas, yes or no? Yes or no? No deh. Jawabannya? No. No. Mengapa Mas? Sebenarnya ya sama saja konteksnya itu kan. Tapi memang ya semua punya konteks masing-masing lah, punya potensi dan permasalahan masing-masing. Tak pikir sama saja, tapi memang untuk bergerak, untuk lebih terlibat di daerah masing-masing itu di kota lebih susah. Ya karena untuk partisipasinya lebih susah, lebih sulit di kota. Ya, tapi pergaulannya sama, semua bergaul. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Mas ya. Sekolah desa dibiayai dari penjualan kaos merchandise. Yes or no? Sekolah desa, yes. Yes. Ya. Nah, yes ke Senar. Mengapa? Ya karena ini Mas William, tadi aku juga sempat sampaikan bahwa sekolah desa ini kan karena independen, karena memang kurikulumnya dibangun bersama secara musyawarah, benar. Sehingga kita pengen bagaimana pendanaannya juga independen, sehingga tidak tergantung, tidak ada pesanan dari mana-mana misalnya. Sehingga kurikulumnya benar-benar dibangun sesuai dengan permasalahan dan hal-hal yang dihadapi oleh teman-teman di desa gitu. Nah, ini tadi yang tak sampaikan, ini salah satu merchandise-nya. Kita punya ada beberapa, ada empat merchandise. Nanti bisa cek di sosial media Kecil Bergerak. Salah satunya Instagram tadi. Kecil Bergerak pakai TJ. Pakai TJ. Ingat ke Senar, Kecil Bergerak pakai TJ. TJ, ya. Nah, kita lanjut nih Mas. Yang keempat. Sekolah pemuda desa harus alumni sekolah desa. Yes or no? Sekolah pemuda desa. Yes or no? Sekolah pemuda desa harus alumni dari sekolah desa. Yes or no? No. Jadi bagaimana itu Mas? Bisa diceritain sedikit Mas? Justru yang terjadi sering alumni sekolah pemuda desa yang provinsi tadi yang hasil kerjasama dengan KPK dan Kementerian Desa, itu alumninya kemudian tergabung menjadi jaringan pemuda desa dan mereka yang menggerakkan sekolah desa. Karena sebagai keberlanjutan, karena kan kita tidak mau bahwa program pendidikan tahunan ini hanya berhenti begitu saja, tapi supaya tetap continue, tetap belajar bersama, gitu, tetap berteman. Ya itu caranya pakai sekolah desa tadi. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Pemuda desa harus berpendidikan tinggi untuk mengembangkan desanya. Yes or no? Yes, no nggak boleh ya. Nggak boleh Mas. Yes or no? No aja. No. Karena tidak harus menunggu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi bagus, perlu dan penting. Tetapi
saya kan dan teman-teman juga sering keliling ke desa-desa Mas di Nusantara di Indonesia. Nah itu banyak teman-teman yang hanya lulusan SMP atau SMA itu malah bisa terlibat karena yang penting mereka kan tahu peta, tahu peta permasalahan, benar, tahu peta permasalahan, tahu peta potensi, sehingga mereka bisa mendayagunakan potensi tersebut, potensi desa dan potensi warga untuk menjadi bagian dari solusi. Itu sudah banyak dan ternyata memang tidak perlu menunggu pendidikan tinggi, begitu. Nah, itulah tadi mengenai game kita, yes or no. Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum kita menutup segmen kita hari ini, apa sih harapan ke depan untuk Kecil Bergerak dan pesan untuk anak-anak muda yang sedang atau ingin membuat gerakan positif dalam hal apapun? Ya. Silakan Mas. Harapan untuk Kecil Bergerak tentu supaya program-programnya semakin bermanfaat, terus kemudian terus bisa berkelanjutan, ya walaupun kecil-kecil programnya, tetapi tadi sekali lagi tetapi selalu bermanfaat dan tetap bisa continue lah. Bermanfaat dan tetap berlanjut. Ya, berkelanjutan, betul. Dan untuk pemuda sekarang, Mas? Untuk pemuda yang pengen terlibat di dalam penciptaan solusi-solusi di masyarakat, ya lakukan karena kalau bukan kita anak muda siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Ya lakukan saja dan pastikan niatnya dari niat yang baik. Benar. Kemudian kita harus pahami betul tadi peta permasalahan, peta potensi. Terus yang tadi ada kita bangun jaringan, kita bangun pengetahuan, dan kemudian kita bangun karya nyata. Gitu. Baik, Mas Greg, terima kasih sudah berada di Talkation pada hari ini. Dan untuk kesehatan di rumah, ingat seperti perkataan Mas Greg, untuk anak muda, just do it, bener ya Mas? Lakukan aja gitu. Dan untuk saya di rumah juga, jangan lupa pantengin kita terus setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi hanya di Talkation, Talking Education for Action.